Saatnya kelas inspirasi. Menghadirkan tokoh-tokoh inspirasi yang sukses dalam menggapai mimpi. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI Sungai Liat, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Berjumpa kembali bersama saya hadir untuk Anda dalam kelas inspirasi yang tentunya akan memberikan inspirasi untuk Anda ya, tentunya juga untuk merangkai masa depan Anda. Saat ini bersama seorang psikiater ya, ada Dr. Imelda Gracia. Selamat pagi menjelang siang Kak Imel. Ya, manggilnya Kak Imelda atau Imel nih? Boleh, apa yang enaknya aja. Gimana enaknya aja ya? Kak Imel aja ya? Boleh. Oke deh. Kak Imel mungkin bisa nanti menceritakan lika-liku perjalanannya menjadi seorang psikiater gitu, sebelumnya perjuangannya seperti apa gitu ya. Dan juga pendengar tak lupa kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon ya 94301 ataupun 94302, atau juga bisa bergabung bersama kami di WhatsApp kami 0811 7179222, dan kami pun akan temani Anda hingga nantinya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik, Dr. Imelda mungkin bisa sekali lagi menceritakan lika-liku perjalanannya sebelum jadi seorang psikiater. Oke, baik. Terima kasih untuk undangannya dan kesempatannya. Iya, jadi pertama saya mau ceritakan dulu bedanya antara psikiater dengan psikolog ya. Banyak orang yang masih bingung dan keliru membedakan antara psikiater dengan psikolog. Jadi kalau psikiater itu basicnya adalah seorang dokter. Nah, jadi untuk menjadi seorang psikiater harus melalui pendidikan dokter umum. Setelah lulus SMA, masuk ke Fakultas Kedokteran Umum, menyelesaikan studi selama sekitar 6 tahun, mendapatkan gelar dokter pada waktu itu. Baru setelah itu melanjutkan sekolah pendidikan spesialis. Nama pendidikan spesialisnya adalah kedokteran jiwa, spesialis kedokteran jiwa, atau seringkali profesinya disebut sebagai psikiater. Nah, jadi berbeda atau profesinya. Nah, itulah bedanya jalur pendidikan antara psikolog dengan psikiater. Oleh karena jalur pendidikannya berbeda dan latar belakangnya juga berbeda, oleh karena itu pekerjaannya juga sedikit berbeda, walaupun jalurnya, bukan jalurnya, tapi maksudnya bidang ilmunya sama-sama di bidang ilmu psikologi. Kalau pada psikiater, karena basicnya seorang dokter, maka boleh melakukan pengobatan medis ya, yang berhubungan dengan kondisi-kondisi kejiwaan. Sedangkan psikolog melakukan pemeriksaan, melakukan konseling kepada klien atau pasien, tapi tidak melakukan pengobatan secara medis. Itu bedanya. Begitu. Ya, mungkin juga bisa kembali dilanjutkan nih Kak Imel ya, seputar awalnya masuk ke bidang psikiater, mungkin dari awal apakah memang udah jadi cita-cita atau seperti apa? Iya, jadi waktu SMA itu saya sempat tertarik dengan ilmu psikologi dan sempat berpikir untuk menjadi psikolog. Pada waktu itu orang tua menyarankan sebaiknya jadi dokter. Waktu itu saya sempat menolak juga ya, karena lebih tertarik dengan ilmu psikologi. Dan setelah saya pikir-pikir, mencari info, ternyata kalau berminat dengan ilmu psikologi, toh bisa menjadi psikiater. Itu yang waktu itu saya baru ketahui ketika akan lulus SMA. Oke, jadi saya memenuhi keinginan orang tua untuk menjadi dokter, dan saya pikir toh nanti bisa tetap dengan peminatan saya di bidang psikologi dengan menjadi psikiater. Ketika sudah lulus bisa sekolah lagi menjadi spesialis kedokteran jiwa begitu. Oke deh. Dan tentunya juga mungkin bisa diceritakan nih Kak Imel, awalnya itu pas kuliahnya mungkin perjuangannya, suka dukanya juga seperti itu, kesulitannya atau hambatannya mungkin bisa diceritakan juga. Iya. Ya, yang namanya sekolah kedokteran ya pasti banyak ya, suka duka, lika-likunya ya, permasalahannya pasti banyak.
menjalani pendidikan kedokteran cukup lama dibandingkan S1 lainnya. S1 lainnya mungkin 3,5 tahun atau 4 tahun sudah selesai. Pada pendidikan kedokteran itu minimal 6 tahun. Dan ada fase yang namanya fase koas ya, koas menjalani pendidikan klinik di rumah sakit. Kita jaga malam, sudah melakukan ya seperti dokter pada umumnya, melakukan jaga malam, disertai dengan tugas-tugas yang juga cukup banyak. Ya disitulah tantangannya ketika menjalani pendidikan kedokteran. Ya cukup berat ya, kadang-kadang juga merasa stres, pasti ada ya, stres, kemudian capek secara fisik, secara mental itu pasti ada. Kemudian ketika melanjutkan umum, bekerja dulu, jadi tidak langsung lulus dokter umum langsung sekolah lagi, tapi saya bekerja dulu. Jadi saya PTT pada waktu itu, PTT dulu di Pangkal Pinang, kemudian ada penerimaan PNS, saya ikut tes dan diterima. Tahun 2008 saya mulai bekerja di rumah sakit jiwa dan baru melanjutkan sekolah lagi pada waktu itu seperti itu. Ya, jadi saya sekolah melanjutkan pendidikan dokter spesialis dengan beasiswa dari Kementerian Kesehatan. Begitu, Kak. Oke deh. Jadi cukup panjang juga memang perjalanan yang harus dilalui gitu ya. Iya, lumayan lah. Udah lulus, udah masuk ke dokteran, selesai kerja dulu, lanjut ke psikiater lagi. Iya. Jadi memang nggak mudah ya untuk mencapai sebuah cita-cita gitu Kak ya. Iya, perlu perjuangan lah. Jadi nggak seenak yang kita pikir, mau jadi dokter langsung jadi dokter gitu ya, mau jadi psikiater langsung jadi psikiater, tapi butuh proses seperti itu. Iya. Baik, itu dia ya sedikit pendengar cerita dari Kak Imel gitu ya, mengawali bagaimana perjuangannya sampai sekarang menjadi seorang psikiater ya, bertahun-tahun lamanya gitu ya. Dan juga mungkin untuk Anda yang ingin bertanya, silakan ya, masih kita nantikan kebersamaan Anda di kesempatan saat ini. Bertanya mungkin ada yang ingin ditanyakan sama Kak Imel gitu ya, bagaimana kiat-kiatnya dan lain sebagainya, biar bisa menginspirasi lagi juga gitu, ngasih semangat juga buat kalian gitu ya, bisa bergabung sama kami di line telepon 94302 atau juga bisa di WhatsApp kami 0811717922. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Apa kata Gubernur Provinsi Bangka Belitung Erzaldi Rosman tentang acara Ibu Pertiwi Memanggil, kelas inspirasi di RRI Sungai Liat? Kami sangat mendukung sekali dan insya Allah ini sangat menarik menjadi media motivasi untuk adik-adik kita dan semua masyarakat. Ini pembelajaran sekali dan harapannya ya adik-adik kita mendengar dengan baik dan ambil pengalaman ini dengan sebaik-baiknya. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. RRI Sungai Liat tertanggap bencana COVID-19. Mendengar masih di kelas inspirasi kali ini ya, di kebersamaan kita ada Dr. Imelda Gracia, yaitu seorang psikiater. Dan kembali untuk Anda yang mungkin ada yang ingin ditanyakan sama Dr. Gracia ya, Dr. Imelda ataupun ke email lah ya, mana enaknya lah tadi dibilang untuk manggilnya gitu ya. Silakan nih pendengar, kami undang kebersamaan Anda di 94301 bisa, 94302 pun bisa gitu ya, atau mungkin bisa di WhatsApp kami 0811717922. Oke nih Kak Imel, sudah ada yang ikutan bergabung nih ya. Oke. Ada Sheila di Bedukang ya, katanya mau tanya nih, kalau sekolah dengan jurusan tersebut biayanya mahal nggak? Waduh ya, 10 tahun loh ya untuk menempuh jadi psikiater, gimana tuh Kak? Iya, untuk awalnya untuk dokter umum dulu ya, berarti mau masuk ke kedokteran umum ya. Untuk saat ini memang kalau masuknya ke universitas swasta bisa dibilang cukup mahal ya. Oleh karena itu kalau memang berminat dan kiranya orang tua merestui, memang harus siap dana lah ya kalau untuk masuk ke universitas swasta. Oleh karena itu kalau saran saya buat adik-adik, kalau yang ingin menjadi dokter, belajarlah sungguh-sungguh
masuk jalur prestasi ya, yang tidak perlu tes ya. Ada beberapa kemarin yang saya dengar ada jalur prestasi, melihat nilai rapor saja, tidak perlu tes lagi, sudah bisa masuk. Nah, untuk yang tidak jalur prestasi ya harus berjuang untuk bisa lulus tes. Nah, kalaupun tidak diterima di universitas negeri ya masih banyak pilihan di swasta. Saya pun waktu S1 di swasta waktu itu, di Universitas Atmajaya Jakarta. Ya, pada waktu itu memang tidak seperti sekarang biayanya. Pada waktu itu kedokteran dan fakultas teknik itu tidak terlalu jauh beda pembayarannya. Kalau sekarang memang jauh sekali antara kedokteran dengan fakultas lainnya tuh jauh perbedaannya. Oleh karena itu ya terus terang memang orang tua harus siap dana kalau memang anaknya mau menjadi dokter dan harus bersekolah di kampus yang swasta begitu. Nah, untuk waktu itu untuk S2-nya, untuk spesialisnya yang saya ceritakan tadi, saya mendapatkan beasiswa dari Kemenkes. Nah, memang sampai sekarang pun Kemenkes masih menganggarkan beasiswa untuk dokter-dokter yang mau mengambil spesialis dengan tujuan untuk pemerataan spesialis di daerah-daerah. Nah, jadi untuk adik-adik yang sekarang dokter umum, kalau memang berminat untuk menjadi spesialis, ambillah jalur itu. Kalau memang bisa lulus tes, ya bisa untuk mengambil beasiswa dari Kemenkes. Apalagi dari daerah dan memang ada kebutuhan pasti akan dipenuhi. Baik, jadi bisa dikatakan ini untuk biayanya lumayan berat gitu ya. Lumayan banyak yang harus terkuras seperti itu. Jadi tadi pesan dari Kak Ibel nih, kalau misalnya memang tertarik di bidang kedokteran seperti itu ya, ataupun psikiater, pokoknya di bidang kesehatan gitu ya. Jadi harus mempersiapkan diri juga, mempersiapkan dana. Tapi tadi ada tipsnya juga sebisa mungkin untuk masuk jalur prestasi seperti itu ya. Jadi nggak bisa nggak perlu tes lagi kayak gitu Kak ya. Tapi bukan berarti juga yang tidak bisa masuk jalur itu tidak bisa menjadi dokter. Bisa ada cara lainnya ya. Mungkin ada beasiswa lain yang bisa coba di browsing di internet ya. Sepertinya sih ada aja ya, beasiswa itu di mana-mana ada aja. Harus rajin browsing lah gitu Kak ya. Betul, harus rajin cari, rajin browsing. Baik, ya kembali untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya, masih kita nantikan kebersamaan Anda pendengar ya. Selamat siang nih, ada Indira ya, mau tanya nih bagaimana cara kakak betah dan bertahan sekolah kedokteran, soalnya kata orang-orang sekolah kedokteran itu susah, bener nggak nih? Gimana tuh Kak? Iya, yang penting pertama tekadnya dulu ya, tekad. Kemudian ketika menjalaninya juga harus penuh dengan ketabahan, ketekunan ya. Jadi kalau prinsip saya sih hidup itu dijalani hari demi hari ya. Permasalahan hari ini selesaikan hari ini. Jadi memang banyak tugasnya banyak. Ya tugas hari ini selesaikan hari ini. Jangan ditumpuk, jangan ditunda. Sehingga kalau sudah ditumpuk, ditunda nanti akan menjadi beban yang lebih berat dibandingkan dikerjakannya hari demi hari. Untuk jaga malam dan lain-lain ya memang tentu pasti capek ya, secara fisik capek. Oleh karena itu butuh ya asupan suplemen lah, vitamin, makan yang bergizi dan lain-lain ya, standar lah ya, itu udah semua orang juga sebenarnya sudah tahu. Support dari keluarga itu juga penting ya tentunya, terutama kalau adik-adik yang kemungkinan sekolah kedokterannya pasti di luar Bangka ya kalau di sini ya. Karena di Bangka belum ada nih FK. Nanti mudah-mudahan di UBB sebentar lagi buka fakultas kedokteran, jadi adik-adik juga bisa sekolah di daerah sendiri. Nah, kalau yang sekolahnya di luar daerah, nah ini juga tantangan tersendiri nih. Tinggal di daerah yang baru, ngekos gitu ya. Nah, ya harus jaga-jaga pergaulan juga. Karena selama saya menjalani pendidikan, ada juga teman-teman yang gagal di tengah jalan karena pergaulan, itu banyak juga. Iya, mungkin tidak terbiasa hidup jauh dari keluarga, kemudian dari daerah datang ke kota besar, kemudian memilih pergaulannya yang kurang tepat ya. Pada akhirnya gagalnya karena pergaulan juga ada. Terlalu banyak bermain ya, itu tantangan sih. Tantangan buat diri kita masing-masing. Bagaimana kita mau menyikapi dan menekuni bidang yang sudah kita pilih.
begitu. Oke, jadi banyak banget sebenarnya tantangan yang kakak Betul. lalui seperti itu ya. Kalau dibilang betah tadi caranya ya dengan tekun, dengan tekad yang kuat, bersungguh-sungguh gitu, kayak Iya. tidak mendapat pekerjaan ataupun tugas-tugasnya nggak ditunda gitu ya. Iya. Oke, itu dia tipsnya untuk biar kakaknya biar Anda nanti ketika ingin memasuki jenjang itu sudah ada gambaran ya seperti apa ataupun tipsnya juga. Oke, selamat siang kembali. Ini ada yang mau bertanya, mau tanya nih Bu Dokter ya, nggak takut ya menangani orang yang terkadang ada gangguan kejiwaan? Nggak takut ya? Oke. Iya, gangguan jiwa itu sebenarnya rentangnya luas sekali. Oh, mungkin dalam pandangan sehari-hari orang berpikir orang gangguan jiwa itu orang yang berkeliaran di jalan, menggelandang ya. Padahal gangguan jiwa itu rentangnya luas sekali, mulai dari gangguan cemas, gangguan tidur, depresi. Ya, kemudian yang dilihat orang di jalan berkeliaran itu mungkin itu skizofrenia ya. Memang pada skizofrenia kita harus berhati-hati karena dia kadang-kadang karena gangguan jiwanya dia memiliki agresivitas. Nah, tapi ya dengan mempelajari dengan benar kita tahu bagaimana cara menangani agresivitasnya tersebut. Nah, kembali lagi ke rentang gangguan jiwa tadi, termasuk juga pada anak-anak ya, gangguan belajar, gangguan makan, itu semua adalah ranah dari bidang saya. Kejiwaan seperti itu. Iya, autisme, kemudian anak dengan hiperaktif, kemudian pada lansia itu ada yang namanya demensia ya, pikun, itu semua rentang bidang kami. Gitu. Jadi kalau yang ditanyakan tadi mungkin takut atau tidak pada pasien dengan skizofrenia mungkin ya. Ya, pada keadaan dia gaduh gelisah, ya kita harus memanggil bantuan. Tentunya tidak bisa menangani sendirian. Baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit, apakah di rumah, di jalan. Ada ketentuannya dalam menangani pasien itu minimal 6 orang. Kalau di kami itu ya, kalau mau melakukan misalnya penyuntikan, pengikatan itu harus dilakukan minimal 6 orang. Nah, itu kita udah belajar caranya bagaimana sehingga tidak mencederai pasien maupun mencederai diri kita sendiri. Gitu. Oke, itu dia tadi jawaban dari Kak Imel ya. Kalau ditanya takutnya, ya waspada ada gitu ya. Iya. Jadi ketika ingin menangani yang memang yang sifatnya agak-agak agresif, butuh temen juga gitu, nggak bisa sendiri gitu Kak Harus, ya. ya kalau 081171792222 untuk WhatsApp-nya, dan bisa langsung telepon di 07179431 ataupun 94302, dan nanti kita akan lanjutin lagi ya setelah beberapa yang mau lewat ini. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 RRI 0717943102 atau bisa di 0811717922. Oke nih Kak Imel, sudah ada yang bergabung kembali nih. Ada 08217851 sekian. Kak Ega mau nanya nih, bener nggak sih kalau kita kerja jadi cleaning service di rumah sakit, nantinya kita bakal diangkat jadi dokter kayak gitu? Soalnya ada temen aku, dia kerja di kamar jenazah, tapi sekarang udah jadi ya elah, ya ternyata bercanda aja nih Kak. udah jadi apa tuh? Nggak tahu, udah jadi jenazahnya kan. Refreshing kali ya, sebentar ya. Aduh, apa ya, ada aja nih, tahu nih yang ngirim siapa gitu ya, pendengar kita juga. Akhirnya ada ini ya Bu Dokter dari Ihsan di Dalil, katanya mau bertanya, orang yang terlalu bergantung dengan smartphone kadang seperti sangat gelisah kalau tidak membawa smartphone. Itu termasuk gangguan jiwa kah, Dok? Iya, sekarang ketergantungan terhadap game ya, game, kemudian internet, Gadget gitu ya. gadget, ya itu sudah masuk dalam kriteria adiksi ya. Adiksi artinya ketergantungan, sama seperti adiksi zat. Kalau dulu kan yang kita tahu kan ketergantungan terhadap narkotika ya, nafsa, semua zat adiktif. Nah sekarang itu sudah ada tambahan baru di dalam kelompok ketergantungan, itu adalah ketergantungan terhadap gadget ya, bisa internet, game dan lain-lain.
beda-beda. Ada orang yang ketergantungannya kepada game, ada yang kepada media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Ya, semua yang sifatnya media sosial. Tapi mungkin dia tidak suka game, dia sukanya hanya media sosial. Tapi itu semuanya dalam kelompok yang sama ya, adiksinya dalam kelompok yang sama. Kalau memang sudah mengganggu, ketergantungannya tersebut sudah mengganggu sampai tidak beraktivitas, sampai tidak melakukan perawatan diri dengan benar misalnya. Adakah yang sampai mengurung diri di kamar karena main game sampai 24 jam nggak keluar dari kamar ya. Ya, sudah masuk dalam kriteria gangguan itu. Oke. Ya. Jadi untuk penanganannya seperti apa itu, Kak? Penanganannya harus terapi. Terapinya bisa macam-macam tergantung kondisinya. Terapi perilaku dengan pembatasan misalnya. Pembatasan penggunaan gadget. Ya, saya beberapa kali ada menangani kasus seperti itu pada anak dan remaja ya. Ya, orang tua harus kita ajak kerjasama untuk melakukan pembatasan. Misalnya 1 hari hanya boleh 1 jam misalnya. Di luar itu tidak boleh memegang gadget sama sekali, harus melakukan kegiatan-kegiatan lain, bermain misalnya, main bola lah, apa segala macam yang memerlukan interaksi sosial. Karena ketergantungan terhadap gadget ini pada akhirnya membuat dia menarik diri dari lingkungan sosial. Itu yang biasanya terjadi. Nah, ketika di terapi, dia harus melakukan interaksi sosial. Dibatasi 1 hari cuma boleh setengah jam atau 1 jam. Itu orang tua harus diajak bekerja sama biasanya seperti itu. Oke, jadi tadi ya beberapa contoh mungkin ya, yang termasuk dalam gangguan kejiwaan ya. Jadi sering main gadget, tergantung sama gadget juga gitu, nggak bisa lepas dari gadget ya. Udah termasuk apa sih namanya, kayak kecanduan kayak gitu kayak. Kalau sudah sampai diambil gadgetnya atau ada kondisi di mana dia tidak bisa memegang gadgetnya, kemudian dia gelisah, ngamuk gitu ya, marah, gelisah, resah, cemas dan lain-lain, ya artinya dia sudah ketergantungan. Ya mungkin kita evaluasi diri kita masing-masing juga ya. Walaupun mungkin belum sampai dibawa berobat, kita pun yang dewasa pun ya harus evaluasi diri juga. Apakah sudah timbul gejala seperti itu ketika kita tidak pegang, tidak melihat, timbul gelisah, cemas dan lain-lain? Kalau memang iya ya harus segera diatasi. Nah loh ya, kira-kira pendengar tergantung nggak nih sama gadget ya? Sering lupa waktu nggak kalau misalnya pegang gadget gitu Kak ya? Kalau misalnya udah hampir 24 jam, cuman beberapa jam disisain buat kegiatan lain, kayaknya mesti ada kesadaran diri sendiri, memeriksakan diri mungkin ya? Iya, sebenarnya menterapi diri sendiri juga bisa. Bisa ya? Bisa, kalau kita sadar, aduh udah kebanyakan nih misalnya, langsung taruh, ya langsung lakukan kegiatan lain, atau kita tegaskan kepada diri kita sendiri hanya boleh pegang jam sekian sampai jam sekian misalnya. Jadi harus disiplin juga ya. Bisa. Oke, lanjut lagi nih Kak. Pagi Kak, saya Heni gitu katanya ya. Bagaimana rasanya Kakak waktu pertama kali menjadi seorang psikiater? Ada rasa yang berbeda Kak? Kalau rasa sudah menjadi psikiater ya lega pastinya karena sudah lulus. Udah pada pencapaian gitu Kak ya? Iya, udah lulus, sudah selesai masa pendidikannya ya lega pastinya. Menjadi psikiater atau menjalani pendidikannya yang dimaksud? Menjadi psikiater ya karena selama masa pendidikan menjalani proses yang sudah hampir sama seperti menjadi psikiater, menghadapi pasien. Jadi selama kita proses pendidikan kita dianggap sudah sama dengan bidang yang kita tekuni ya. Sudah menghadapi pasien, sudah mengobati, tapi masih di bawah bimbingan konsulen kita. Ya jadi setelah menjadi psikiater ya sudah hampir sama kondisinya begitu. Tapi bedanya sudah menangani secara mandiri. Kalau selama pendidikan masih di bawah bimbingan dan pengawasan, kalau sudah lulus sudah menjadi psikiater ya mandiri, semua dikerjakan tanpa pengawasan lagi. Baik. Jadi bisa dikatakan kalau pertama kali ya untuk menjadi seorang psikiater, setelah menjadi seorang psikiater rasanya itu lega gitu kayak akhirnya gitu ya. Oke, lanjut lagi nih. Selamat pagi Kak, saya Kakak di Pangkal Pinang. Gimana sih Kak awalnya Kakak tertarik dengan jadi psikiater ya? Apa emang itu cita-cita Kakak dari kecil atau muncul aja tiba-tiba Kak? Saya bingung soalnya saya suka plan kalau menentukan pengen jadi apa Kak gitu ya. Itu gimana sih menurut Kakak? Iya, kalau
Kalau masalah pelin-pelan di usia remaja juga saya sebenarnya banyak ya pilihan-pilihan, mau jadi ini jadi itu ya, kita mengidolakan ini itu ya, pasti ada aja. Yang tadi saya ceritakan di awal ya, memang saya tertarik dengan bidang psikologi, sedangkan orang tua menyarankan untuk menjadi dokter. Oleh karena itu saya ambil jalan tengahnya, ya udah menjadi dokter dulu, toh nanti bisa menjadi psikiater dengan bidang ilmu yang sama dengan psikolog. Sama-sama bidang ilmu psikologi begitu. Karena memang dari dulu saya senang mengamati orang, perilaku orang, saya senang menganalisis gitu ya, dan membaca buku-buku tentang psikologi saya sudah senang sejak SMA. Jadi ya itu jadi dokter dulu dan akhirnya jadi psikiater begitu. Oke deh, jadi memang awalnya tuh suka mengamati mengamati orang-orang, dan juga memang Kak Imel ini memang suka di bidang psikolog gitu ya. Iya. Dari kecil memang udah cita-cita gitu. Enggak juga, kalau kecil cita-cita banyak ya, macam-macam. Namanya juga anak-anak ya, bisa berubah-ubah gitu Kak ya. Standar anak-anak kan kalau mengidolakan gurunya pengen jadi guru gitu ya. Mengidolakan pilot pengen jadi pilot. Saya melalui fase itu juga kok. Oke. Jadi sama nih Kak Imel juga sempat pelin-pelan gitu ya. Tapi itu adalah hal yang wajar Kak ya. Iya, nah tapi semua itu harus sudah diselesaikan di saat SMA ya, karena SMA sudah saatnya memilih penjurusan kan, mau sekarang masih ada penjurusan kan ya, masih IPS, IPA itu kan sudah menentukan juga nantinya bisa kuliah apa ya, itu sudah SMA sudah harus berpikir dengan lebih matang tentunya. Oleh karena itu saran saya nih buat sekolah-sekolah ya, siapa tahu di sini ada pihak sekolah yang mendengar, edukasi tentang karir itu penting di SMA. Mendatangkan profesi-profesi, misalnya menjelaskan profesi ini jalur pendidikannya seperti apa ya. Banyak sekolah yang sudah melakukan itu, dan itu sangat membantu untuk anak-anak SMA untuk menetapkan profesi apa yang akan mereka tekuni. Gitu. Oke deh, itu dia ya penjelasan dari Kak Imel, dan mudah-mudahan ini bisa bikin kamu jadi nggak galau lagi ya, nggak pelin-pelan lagi, tapi udah menetapkan diri. Pengen jadi apa itu udah benar-benar dirancang sejak SMA Kak ya. Jadi karena begitu keluar dari SMA langsung udah mau ambil jurusan ini kayak gitu kan, begitu kuliahnya. Konseling soal karir bisa dilakukan dengan psikolog, boleh, bisa, atau tes minat bakat juga bisa dilakukan di rumah sakit jiwa, menerima tuh layanan tes minat bakat. Nah kan sudah ada kayak pembimbingnya gitu kan, udah bisa dibimbing gitu kan ya. Iya, bisa dilihat. Kalau masih bingung, saya sebenarnya minatnya apa ya, bakat saya apa ya, bisa dengan tes dulu, disertai dengan konseling sehingga lebih mantap ya untuk menentukan. Lebih matang gitu ya. Iya. Oke, dan nanti kita lanjutin lagi pendengar, kita tetap bersama kami di RRI Sungai tertanggap bencana COVID-19. RRI Sungai tertanggap bencana COVID-19. Ya pendengar, di kelas inspirasi saat ini kita sudah masuk di sesi terakhir kebersamaan kita ya. Dan sebelum mungkin Kak Imel menyampaikan kesannya atau mungkin harapannya atau mungkin juga motivasinya buat teman-teman yang lain gitu ya. Ada satu pertanyaan lagi nih Kak, ini seputar tantangannya. Mungkin bisa dijelaskan tantangannya lebih rinci kayak gitu Kak. Tantangan ya. Kalau mohon maaf Kak, ini tadi kita lanjutin ya. Pagi Kak saya Tia di Sungai Liat ya, menurut Kakak dunia psikolog di Bangka sendiri itu lebih banyak tantangannya apa enggak sih ya kalau dilihat dari banyaknya jumlah pasien Kakak selama ini, atau lebih jelasnya apa tantangannya Kak? Itu Kak. Maksudnya ketika menjalani profesi ini sekarang ya. Sebenarnya hampir sama dengan daerah-daerah lain, bahwa pandangan masyarakat tentang kondisi kesehatan jiwa ini masih macam-macam ya, cara memandangnya masih berbeda-beda. Kalau yang sudah cukup maju bisa melihat bahwa gangguan jiwa bisa diobati ya, dengan segera membawa keluarganya jika ada mengalami kondisi kejiwaan. Tapi yang susah adalah banyak juga yang masih memandang ini sebagai aib ya, sebagai kutukan, sebagai penyakit non medis ya, sehingga ketika orang tersebut mengalami gangguan jiwa lama
untuk bisa terakses ke layanan kesehatan. Itu yang seringkali saya temui. Bukan hanya di Sungai Liat, bukan hanya di Bangka, tapi hampir seluruh daerah di Indonesia sama ya permasalahannya. Sehingga banyak keluarga yang mengambil cara dengan pasung misalnya, mengurung ya, dengan tujuan memang baik ya. Tujuannya mungkin karena supaya tidak mencelakai orang lain ya. Kalau memang dia agresif, jangan sampai mencelakai orang lain dengan cara dipasung. Tapi buat orang tersebut akhirnya dia tidak sembuh, tidak mendapatkan pengobatan, sehingga ya nanti akan bertahun-tahun seperti itu. Sedangkan kalau diobati harapannya dia bisa bekerja kembali, bisa teratasi gejala-gejalanya, bisa kembali bermasyarakat seperti itu. Tantangan yang kami hadapi sih seperti itu sekarang. Membangun kesadaran dan pengetahuan yang benar tentang penyakit jiwa. Iya, karena menurutnya sekarang banyak yang menganggap itu adalah sebuah aib gitu kayak sampai dipasung ya, dan sebagainya. Tapi sebenarnya sekarang informasi itu sudah bisa diakses dengan mudah ya. Pasien-pasien yang datang ke saya sekarang itu datang dengan sudah bisa mendiagnosis dirinya. Tuh ada beberapa yang seperti itu karena dia sudah membaca di internet, dia sudah melihat di YouTube ya. Misalnya, "Dok, saya sepertinya gangguan bipolar," begitu. "Kok tahu?" saya bilang gitu kan. "Iya, saya sudah banyak baca," dia bilang gitu. Oke, terus saya coba explore apakah betul yang sudah dia baca cocok dengan apa yang dia alami. Ya, jadi sebenarnya zaman sekarang itu informasi mudah sekali didapat, sehingga orang-orang yang merasa ingin tahu tentang dirinya sebenarnya bisa cari informasi. Oke. Ya, kemajuan teknologi jangan disia-siakan gitu ya. Betul, ya harus dimanfaatkan dengan baik. Oke. Apalagi tadi dengan kesadaran diri sendiri, merasa memang ada yang salah nih sama diri sendiri dan segera mengamati, mencari tahu gitu ya. Oke deh. Itu dia pendengar ya untuk sedikit perbincangan kita gitu ya bersama Kakak Imelda Gracia. Ya, dan di akhir kebersamaan saat ini mungkin ada hal yang disampaikan untuk pendengar, Kak, silakan. Iya, terima kasih. Jadi bidang profesi itu banyak sekali bidang profesi yang ada yang bisa dijalani oleh adik-adik sekalian ya. Salah satunya seperti yang saya tekuni saat ini menjadi psikiater. Nah, jadi sejak awal ya memasuki masa remaja itu sudah harus berpikir minatnya di bidang apa ya, kemudian kemampuannya, bakatnya di bidang apa, dan mulai serius menekuni bidang tersebut. Kalau masih bingung, masih susah menentukan, bisa dengan bantuan-bantuan yang tadi saya jelaskan, bisa dengan tes minat bakat misalnya, bisa dengan konsultasi, konseling ke psikolog, ke psikiater, sehingga lebih jelas menentukan arah keminatannya begitu. Juga orang tua harus bantu juga mencari informasi, misalnya mencari informasi sebanyak-banyaknya bidang profesi apa yang bisa ditekuni. Kemudian juga melihat dengan lebih objektif kepada anaknya, bukan cita-cita orang tua yang tidak tercapai kemudian dipaksakan ke anak, itu juga kurang baik ya. Seringkali kan seperti itu, cita-cita orang tuanya tidak tercapai, anaknya harus mencapainya gitu ya. Nah, objektiflah dalam melihat kemampuan dan potensi anak. Dari pihak sekolah, kalau memungkinkan, undang profesi-profesi yang bisa memberikan penjelasan, gambaran tentang bidang profesi-profesi tersebut, sehingga remaja-remaja ini bisa lebih jelas memilih bidang bidang profesi yang akan ditekuninya. Begitu. Itu dia pendengar ya untuk pesan dari Kak Dr. Imelda Gracia ya. Dan tentunya dukungan orang tua sangat penting di sini ya, terhadap anak-anaknya, dan juga tadi sempat diberikan sebuah tips ya untuk mencapai sebuah cita-cita agar nggak merasa keberatan gitu ya, atau tidak
bisa melewati tantangan-tantangan yang dihadapi dengan cara tadi tekun ya, kemudian juga giat, tekadnya harus kuat gitu ya, harus benar-benar fokus terhadap apa yang diraih, jangan sampai terputus hanya karena salah pergaulan ya, seperti yang diceritakan tadi. Betul. Seperti itu. Zaman sekarang tantangan berat itu ya. Oke, dan tentunya mudah-mudahan banyak hal positif yang bisa kita ambil dari perbincangan kita saat ini ya untuk pendengar. Dan tentunya juga kami ingin mengucapkan terima kasih nih buat Kak Imelda, Sama-sama, terima tepatnya kasih. Dr. Imelda Gracia SPKJ gitu ya. Oke, dan sekali lagi semoga cerita dari Kakak itu bisa menginspirasi pendengar. Ya, dan pendengar, sampai sini kebersamaan kita untuk kelas inspirasi. Selamat siang untuk Anda dan pastikan terus bersama kami di RRI Sungai Liat tertanggap bencana COVID-19. Demikian siaran belajar di RRI dalam kelas inspirasi. Semoga bisa menginspirasi untuk kita menggapai mimpi.